Mari kita awali semua aktivitas kita memuliakan Tuhan dengan membaca firman. Maka sebelum membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, inilah kami anak-anak Tuhan yang mau diberangkatkan melakukan tugas pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Maka berangkatkan kami dengan firman hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan memberangkatkan kita melakukan tugas panggilan satu hari. Saya akan bacakan dari kitab Yesaya 58 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita merenung sekarang ini, apakah sesungguhnya kita layak dikatakan sebagai orang yang percaya? Dan kemudian sudah salehkah kita di dalam kehidupan kita? Secara formal kita akan mengatakan bahwa kita adalah orang percaya karena kita sudah beragama, dan tiap-tiap minggu kita selalu menyaksikan aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus. Apakah kita sudah saleh? Secara formal juga kita akan mengatakan kita adalah orang-orang saleh, karena secara umum orang beragama berpikiran bahwa orang saleh itu ditandai dengan kegiatan ibadahnya. Bukankah tiap minggu kita datang ke gereja dan berbagai kebaktian yang lain kita ikuti, dan juga syarat-syarat formal agama kita penuhi. Kalau hanya demikian ukuran kesalehan kita, maka tidak heran apabila di negara Republik Indonesia ini begitu hebat peribadahan dilakukan, tetapi juga seiring itu juga begitu gampang orang tersinggung, begitu gampang orang marah, begitu gampang orang terprovokasi, begitu gampangnya orang iri hati, dan begitu gampangnya kita dibenturkan satu dengan yang lain. Di sisi lain kita orang beragama, tetapi begitu pelitnya kita mau berbagi. Betapa kepedulian kita terhadap orang yang lemah sangat-sangat sedikit dan sangat berkurang. Hal yang demikianlah yang dikritisi oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Ketika mereka berpikir bahwa puasa yang mereka lakukan dan ibadah-ibadah formal yang mereka lakukan seolah-olah sudah cukup memenuhi kebaktian, memenuhi kewajiban syariat agama mereka. Maka seolah-olah mereka bahkan berani menuntut kepada Tuhan, mengapa kami berpuasa tetapi kamu tidak memperdulikan? Mengapa kami berdoa dan berpuasa tapi Tuhan seolah-olah tidak melihat? Maka Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan bukan puasa yang seperti itu yang dikehendaki. Bukan berpuasa yang mengurangi jatah makan, mengganti jam makan, dan berdoa panjang-panjang. Tetapi adalah apabila mau peduli. Itu dikatakan di ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Itulah ibadah sejati dan itulah kesalehan yang sungguh-sungguh. Maka sekarang mari kita renungkan, apakah kita rela menyerahkan yang menjadi kebutuhan pokok kita ketika kita lapar, tetapi mau berbagi dengan orang lapar? Kemudian apakah kita mau memuaskan hati orang yang tertindas, ataukah malah menindas dia di dalam ketertindasannya? Ibadah yang sejati, kesalehan yang sejati adalah apabila kita mau menyangkal diri, tidak mengambil yang menjadi hak bagian kita, tetapi mendahulukan orang lain. Apabila itu kita lakukan, maka Tuhan akan menuntun kita. Maka dalam kebenaran yang kabur di dunia, mata hati rohani kita akan jernih dan jelas melihat apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan menuntun kita senantiasa. Itu yang pertama dikatakan dalam firman ini. Perhatikan
yang lain boleh berubah-ubah kebiasaan juga, tetapi hal yang asasi, hal yang sangat-sangat prinsip, hal yang sangat-sangat esensial dari ajaran agama itu tetap dilakukan karena hati yang menuntut. Yang kemudian dari banyaknya kehausan dan keinginan di dunia ini, Tuhan akan memuaskan hati kita, bahkan di tanah yang kering. Ketika kesusahan melanda, mungkin karena COVID-19 dan lain sebagainya, tapi orang yang saleh, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dituntun oleh Tuhan, hatinya tetap dipuaskan karena Tuhan yang menuntun. Yang berikut, karena air kehidupan yang datang dari Tuhan Yesus memenuhi hatinya, maka dia akan diberi kekuatan yang baru seperti taman yang di air. Dalam situasi kekeringan pun dia akan mekar bertumbuh. Dalam situasi kesusahan karena pandemi COVID-19, dia tidak hanya bersungut-sungut, tetapi berbuah, memberikan buahnya, menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi makanan, menjadi sumber kehidupan dan semangat yang baru bagi yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan apakah kita sudah melakukan ibadah kita dengan sejati. Karena hanya orang-orang yang menyerahkan kepada orang lapar yang menjadi keinginannya itu makanan pokok, dan hanya orang-orang yang memuaskan hati orang yang tertindaslah yang melakukan puasa dan ibadah yang sejati. Selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah kami anak Tuhan yang mau melayani semua keinginan Tuhan. Maka pimpin kami dengan Roh Kudus agar perkataan, pikiran, dan perbuatan kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dengan demikian, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Berkatkan kami melakukan tugas panggilan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.